Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Safira Olivia dari S1 Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mengelola program suksesi. Program suksesi adalah suatu rencana strategis yang dirancang untuk memastikan kontinuitas operasional dan keberlanjutan organisasi melalui pengembangan dan penempatan karyawan yang potensial untuk mengisi peran kunci di masa depan. Tujuan program suksesi antara lain memitigasi risiko kehilangan keahlian, memaksimalkan pengembangan bakat internal, dan memastikan kesinambungan keberhasilan organisasi. Selain itu, perencanaan penggantian merupakan proses mengidentifikasi cadangan darurat untuk orang-orang penting atau posisi-posisi kunci tertentu. Selanjutnya, perencanaan suksesi adalah proses mengisi posisi manajerial yang ada di perusahaan atau organisasi dari kandidat-kandidat potensial yang ada di talent pool dan diikuti dengan proses pembekalan kandidat untuk siap dalam mengisi posisi yang dibutuhkan. Tujuan penerapan perencanaan suksesi antara lain yang pertama, mengisi kekosongan pada posisi manajerial tertentu, yang kedua, mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan yang ketiga, memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai penerus posisi penting di unit kerja tertentu. Manajemen suksesi adalah proses sehari-hari dalam mengembangkan bakat masa depan melalui pembinaan, pendampingan, umpan balik, konseling, dan pengembangan. Menurut Morgan 2014, mengidentifikasi beberapa tren dan perubahan utama yang akan berdampak pada program manajemen talenta. Antara lain, yang pertama, perilaku baru. Dengan penggunaan media sosial dan kemajuan teknologi informasi, konsumen atau pelanggan lebih terhubung dengan perusahaan. Yang kedua, teknologi. Teknologi mengubah tempat kerja, karyawan menjadi lebih kolaboratif, lingkungan kerja dan waktu juga menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, tenaga kerja multigenerasi. Pengusaha yang berurusan dengan karyawan dari berbagai generasi menghadapi tantangan khusus sebagai akibat langsungnya. Yang keempat, mobilitas. Dengan smartphone dan tablet modern membawa banyak peralatan tidak lagi menjadi masalah. Yang kelima, globalisasi. Semakin banyak perusahaan yang memiliki akses ke perusahaan luar negeri yang menawarkan outsourcing, upah bagi banyak karyawan telah berubah. Prinsip pelaksanaan manajemen suksesi. Yang pertama, transparansi. Informasi dan prosesnya terbuka bagi semua pihak. Yang kedua, akuntabilitas. Proses pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, keadilan. Adil dalam perlakuan antar individu dan jauh dari diskriminasi. Yang keempat, kemandirian. Minimalisir kesalahan dan bertindak objektif dalam prosesnya. Berikut adalah proses praktik terbaik dalam program perencanaan suksesi dan perencanaan karir. Yang pertama, tentukan kapan perencanaan suksesi dan perencanaan karir merupakan strategi yang tepat. Yang kedua, merumuskan kebijakan, tujuan, peran, dan akuntabilitas. Yang ketiga, memperjelas tugas pekerjaan dan kompetensi pekerjaan saat ini. Yang keempat, kelola dan ukur kinerja. Yang kelima, rekrut dan pilih bakat untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Yang keenam, menyelaraskan tugas pekerjaan dan kompetensi pekerja di masa depan dengan strategi organisasi. Yang ketujuh, menilai potensi individu untuk promosi. Yang kedelapan, mempersempit kesenjangan perkembangan melalui rencana dan tindakan pengembangan individu. Yang kesembilan, pertahankan bakat dan transfer pengetahuan. Yang kesepuluh, evaluasi hasil program dibandingkan dengan tujuan. 3 hal yang patut diperhatikan dalam praktik program suksesi. Yang pertama, mengelola dan mengukur kinerja. Sistem manajemen kinerja terbaik mengukur individu berdasarkan hasil, outcome, dan perilaku terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sistem manajemen kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk promosi setidaknya melakukan pekerjaan mereka saat ini dengan cara yang memuaskan. Kedua, merekrut dan memilih talenta untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Perekrutan dan seleksi talenta dari dalam dan luar organisasi sangat diperlukan.
program suksesi dan perencanaan karir organisasi dengan memastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk merekrut dan memilih orang-orang dari dalam yang sama dengan kriteria yang digunakan untuk memilih orang-orang dari luar organisasi. Pada saat yang sama, organisasi harus menggunakan berbagai pendekatan untuk merekrut dan memilih orang-orang dari luar. Yang ketiga, menilai potensi individu untuk promosi. Menilai potensi individu untuk promosi merupakan proses evaluasi mendalam terhadap karyawan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi kandidat yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan komitmen yang diperlukan untuk memegang posisi atau peran yang lebih tinggi dalam struktur organisasi. Dalam pemilihan pemimpin perusahaan, terdapat kelebihan dan kekurangan, antara lain memilih pemimpin berasal dari internal. Yang pertama, pengetahuan tentang budaya perusahaan. Pemimpin internal telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya, nilai-nilai, dan cara kerja perusahaan. Mereka telah berinteraksi dengan karyawan, memahami dinamika organisasi, dan memiliki pengalaman praktis yang dapat membantu mereka memimpin dengan lebih efektif. Yang kedua, kontinuitas. Memilih pemimpin dari dalam perusahaan dapat minimalkan gangguan yang mungkin terjadi pada saat pemimpin baru mengambil alih. Pemimpin internal mungkin lebih mudah untuk mempertahankan kestabilan dan kelanjutan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, penghematan biaya dan waktu. Merekrut pemimpin eksternal seringkali lebih mahal dan memakan waktu lebih lama daripada mempromosikan pemimpin internal yang sudah ada di dalam perusahaan. Proses rekrutmen eksternal bisa mencakup biaya, perekrutan, pelatihan, dan adaptasi yang signifikan. Yang keempat, kesesuaian dengan visi perusahaan. Pemimpin internal mungkin lebih cenderung memiliki visi yang lebih sesuai dengan visi perusahaan karena mereka telah terlibat dalam perjalanan perusahaan tersebut. Mereka mungkin memiliki perasaan kepemilikan terhadap tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Yang kelima, kepercayaan dan dukungan karyawan. Pemimpin internal mungkin telah membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, sehingga mereka dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari tim mereka. Hal ini penting untuk memfasilitasi perubahan dan perbaikan dalam organisasi. Selain itu, kekurangan dan kelebihan memilih pemimpin berasal dari eksternal. Yang pertama, keterbatasan kandidat internal. Di dalam internal perusahaan, terkadang tidak ada kandidat yang diperlukan untuk posisi tertentu. Yang kedua, perubahan yang dibutuhkan. Jika perusahaan sedang mengalami masalah besar atau diperlukan perubahan strategis yang signifikan, pemimpin dari luar mungkin membawa pandangan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, inovasi dan ide segar. Pemimpin dari luar dapat membawa ide-ide segar dari pandangan baru ke perusahaan yang dapat membantu perusahaan berkembang dan berinovasi. Yang keempat, rasa objektivitas. Pemimpin dari luar mungkin lebih objektif dalam mengambil keputusan karena tidak memiliki ikatan pribadi dengan karyawan atau divisi tertentu dalam perusahaan. Globalisasi talent management. Ekspatriasi adalah orang yang mahal untuk dipekerjakan. Selain itu, ekspatriat juga merupakan para profesional yang bekerja secara hukum yang tinggal sementara di suatu negara di mana mereka bukan warga negaranya untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan karir, direlokasi ke luar negeri baik oleh organisasi mereka atau inisiatif sendiri. 4 elemen utama ekspatriasi. Yang pertama, tujuan penggunaan ekspatria. Yang kedua, berapa lama ekspatriat diharapkan ditugaskan di luar negeri. Yang ketiga, jenis ekspatriat yang tersedia di pasar tenaga kerja internasional. Dan yang keempat, jenis-jenis pekerja ekspatriat yang dapat dilibatkan. 3 tujuan utama ekspatriasi. Yang pertama, untuk mengisi posisi internasional ketika tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat tidak tersedia. Yang kedua, untuk pengembangan manajemen. Yang ketiga, untuk membantu mengendalikan, mengkoordinasikan, dan membantu transfer budaya perusahaan. Tipe ekspatriat. Yang pertama, parent country nationals, warga negara asal lokasi pengiriman mereka ke luar negeri berasal bukan dari negara asal tempat kantor pusat perusahaan berada.
Yang kedua, third country nationals. Individu tersebut tidak berasal dari negara asal perusahaan atau negara di mana mereka bekerja saat ini, tetapi dari negara ketiga di mana mereka tinggal sebelum pindah ke negara tempat mereka bekerja saat ini. Yang ketiga, expatriates of host country origin of returns. Individu yang merupakan penduduk tetap dari negara asalnya tetapi berasal dari etnis negara tempat mereka tinggal atau kembali ke rumah mereka, dan kemudian dipekerjakan atau dipindahkan oleh organisasi dari negara asal mereka ke lokasi negara tempat mereka tinggal untuk tugas sementara atau transfer permanen. Yang keempat, foreign executive in local organization. Orang asing di tingkat eksekutif yang memegang posisi manajerial lokal yang mengawasi HCN di organisasi lokal tempat mereka beroperasi markas besar. Yang kelima, permanent transfers. Karyawan yang keluar dari kantor perusahaan di negara tempat mereka bekerja kemudian dipekerjakan oleh kantor perusahaan dari perusahaan multinasional yang sama di negara yang sama tanpa kembali ke negara asal. Mereka tidak memiliki jaminan untuk dipekerjakan kembali di tempat lain dan hanya menerima syarat dan ketentuan lokal yang ditawarkan di negara tempat mereka bekerja saat ini. Yang keenam, reverse expatriates. HCNS dan TCN dari anak perusahaan dikirim ke kantor pusat di negara induk. Inpatriat mengembalikan expatriat untuk penugasan internasional untuk memberikan mereka perspektif internasional, paparan budaya, perusahaan, dan jaringan kontrak. Yang ketujuh, localization expatriates. Terlokalisasi expatriat kontrak penugasan, kemudian transisi ke persyaratan lokal negara penuh dan kondisi negara tuan rumah seperti yang diarahkan oleh pemberi kerja atau permintaan mereka preneur expatriat sendiri. Dan yang terakhir, expatriatpreneurs. Yang pertama, setelah menghabiskan banyak waktu di pasar lokal, meninggalkan perusahaan multinasionalnya untuk memulai bisnis baru di negara tuan rumah. Atau yang kedua, pindah ke negara tuan rumah dan memulai bisnis baru di sana tanpa adanya paparan sebelumnya di pasar tersebut. Berikut adalah jenis-jenis penugasan. Yang pertama, penugasan jangka panjang. Suatu pemindahan sementara yang biasanya berlangsung antara 1-5 tahun, walaupun seringkali diperpanjang, keluarga karyawan biasanya pindah. Yang kedua, penugasan jangka pendek. Pemindahan sementara antara 3 dan 12 bulan, karyawan dan keluarga biasanya tidak pindah. Yang ketiga, penugasan antar wilayah. Suatu perpindahan sementara di mana negara asal dan negara tuan rumah berada dalam wilayah geografis tertentu, misalnya Asia Tenggara. 4. Perpindahan satu arah. Perpindahan permanen di mana seorang karyawan memutuskan hubungan dengan negara asal dan menjadi karyawan lokal di negara tuan rumah tanpa ada pilihan yang didanai perusahaan untuk kembali ke negara asal. Yang kelima, penugasan yang tidak terbatas. Transfer sementara yang tidak memiliki tanggal akhir yang diantisipasi, tetapi yang mana masih dimaksudkan sebagai penugasan sementara, bukan permanen. Yang keenam, penugasan bergilir. Perpindahan sementara yang mengharuskan penerimaan tugas untuk bekerja selama beberapa hari berturut-turut di negara tuan rumah diikuti dengan cuti selama beberapa hari berturut-turut diambil di negara asal, negara tuan rumah atau yang lain. Tinggalkan lokasi. Yang ketujuh, penugasan berurutan. Penerima tugas melakukan ekspatriat ke negara tuan rumah lain pada saat penyelesaian langsung penugasan awal tanpa kembali ke negara asal. Menghubungkan manajemen talenta global dan talenta. Manajemen talenta adalah sumber daya manusia berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Namun, talenta tidak selalu tersedia dan ada beberapa faktor yang menghambat pencarian talenta yang tepat. Di antaranya adalah meningkatnya migrasi talenta lokal, pekerjaan, mobilitas lokal dan internasional, angkatan kerja yang menua, dan pemburuan talenta ke dan dari pesaing. Tantangan-tantangan ini telah mengakibatkan perang merebutkan talenta di mana perusahaan bersaing untuk mendapatkan talenta terbaik yang tersedia di pasar terbuka untuk mengisi posisi penting yang strategis. Talent development, proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memelihara bakat dan keterampilan individu dalam suatu organisasi. Asosiasi Talent Development. Asosiasi untuk pengembangan bakat adalah organisasi keanggotaan profesional yang didedikasikan untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan di tempat kerja.
Berikut adalah 10 bidang keahlian utama yang membentuk inti kompetensi yang diperlukan talent development. Yang pertama, instructional design, yang kedua, training delivery, yang ketiga, learning technologies, yang keempat, evaluation learning impact, yang kelima, managing learning program, yang keenam, integrate talent management, yang ketujuh, coaching, yang kedelapan, knowledge management, yang kesembilan, change management, yang kesepuluh, performance improvement. Salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu Bank BJB, melakukan pergantian pemimpin direktur utama yang berasal dari eksternal, yaitu Bapak Ahmad Rifai, lalu digantikan menjadi Bapak Yudi Renaldi. Sebelumnya, Bapak Yudi Renaldi mengawali karirnya di Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, yang kemudian merger menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Pada tahun 2017, beliau kemudian pindah ke Bank BNI yang menjabat sebagai SPV Remedial Recovery Bank BNI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan masukan Bank BJB harus naik kelas jadi Bank Buku 4. Sebelumnya, Direktur Utama Bapak Yudi Renaldi memiliki pengalaman di Bank Mandiri dan Bank BNI yang notabene kategori Buku 4. Berikut artikel berita mengenai pergantian pemimpin di Bank BJB. Selain itu, terdapat jurnal referensi pendukung, yaitu pengembangan karir berbasis manajemen talenta dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, studi kasus pada Bank BJB Kantor Cabang Taman Sari, Bandung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan karir berbasis manajemen talenta untuk meningkatkan kinerja pegawai di Bank BJB Kantor Cabang Taman Sari, Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen talenta di bank tersebut belum optimal, terutama dalam hal pengembangan kaderisasi dan perencanaan suksesi, disebabkan oleh kurangnya antusiasme pegawai yang diakibatkan oleh persepsi adanya sistem senioritas dalam manajemen perusahaan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai mengelola program suksesi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.